Alhamdulillah, syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ono Susi Budi Samsula, alhamdulillah kami berdua dan Muhammad Zaki bersama Sulaiman Hasan telah melaksanakan tugas kami sebagai asesor visitasi dengan tahapan-tahapan yang telah kami laksanakan secara bersama-sama dengan secara transparan dan objektif sama begitu ya. Mulai dari tahapan pertama tadi sudah kami lakukan observasi, melihat proses pembelajaran sebelum anak datang sampai anak pulang, dan kami lanjutkan dengan wawancara karena ada dokumen, ada informasi dan data yang belum kami dapatkan ketika kami tadi mengobservasi. Wawancara kami lakukan dan mendapatkan dokumen berupa video, foto maupun catatan-catatan yang terkait dengan 26 butir ya, supaya apa kami bisa observasi, wawancara, mendokumentasikan, dan itu kami butuhkan untuk yang kedua yaitu laporan. Nah, laporan ini belum bisa kami selesaikan karena masih ada dokumen yang harus dengan tambahkan ya, yang tadi sudah dicatat apa saja yang perlu ditambahkan dari 26 butir kan tidak semua ya, tadi sudah dicatat butir satu ada beberapa yang ditambahkan dan yang lain-lain nanti langsung ditambahkan di butir press yang nah, sudah semua cuma nanti saya cek apa yang kurang nanti minta tolong ditambahkan gitu supaya kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian dari visitasi ini, mulai dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan laporan. Nah, dari proses yang kami lakukan tadi, di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa, bagaimana, dan seharusnya terkait dengan proses. Karena bagaimanapun di kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Hasan. Akreditasi kan dalam rangka penjaminan mutu dan acuannya adalah 8 standar, dan akreditasi bukan seperti kompetisi yang hasil akhirnya itu kejuaraan atau juara atau piala atau penghargaan. Kalau akreditasi ini memang ada penghargaan yaitu berupa sertifikat, tapi statusnya itu status terkait dengan mutu yang dikategorikan dalam kategori statusnya itu A, B, C atau belum terakreditasi. Nah, kami berdua tidak punya kewenangan untuk menyampaikan hal itu karena masih ada tahapan yang selanjutnya yaitu validasi. Yang nanti akan menetapkan status akreditasi dari kelompok bermain pelangi Desa Kraji Kecamatan Pasir Lamongan ini. Nah, tentu hasil itu bukan sebuah akhir, karena hasil itu akan memberikan masukan dan informasi kepada khusus sebagai kepala sekolahnya dan pula sebagai gurunya dan seluruh unsur yang terlibat. Hal pokok yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini, yang pertama bahwa tahun 2024 itu kan akan diterapkan kebijakan kurikulum merdeka secara keseluruhan ya, di semua jenjang mulai dari tingkat SD, tingkat PAUD sampai pendidikan menengah bahkan perguruan tinggi, khusus di PAUD insya Allah nanti. Kalau saat ini mungkin masih di usia 5-6 gitu ya. Nah, tahun depan itu sudah wajib, kalau sekarang kan masih mubah dan sunnah. Nah, kadang juga sudah ikut pelatihan IKM, mungkin masih pengenalan. Nah, nanti kedepannya ada upaya-upaya yang lain untuk meningkatkan hal itu. Nah, salah satu karakteristik atau ciri khas dari kurikulum merdeka itu kan sesuai namanya itu kan merdeka, yaitu apa? Karakteristik lingkungan, karakteristik satuan, dan karakteristik peserta didik. Karakteristik lingkungan misalnya, lingkungan sekitar sini yang dominan itu pantai atau yang lain-lain. Nah, itu harus menggambarkan sebagai karakteristik pembelajarannya. Karena ini ada lingkungan pantai, maka konten dan konteks pembelajarannya itu ya bagaimana pantai itu menjadi informasi bagi anak-anak dengan segala macam pengembangan informasi dan penonton bagi anak-anak. Ketika diajak ke pantai, anak-anak tidak dikenalkan ombak saja, tidak hanya dikenalkan nelayan,
tetapi informasi-informasi lain yang di situ mendapatkan informasi tentang misalnya tadi dia ikan maupun kehidupan masyarakat nelayan yang dari situ, sehingga anak-anak mendapatkan informasi yang pembelajarannya itu bisa memberikan stimulasi pada seluruh aspek perkembangan ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan sekarang itu kalau kurikulum merdeka itu kan CP ya, capaian pembelajaran ya, terkait dengan dipekerti, kemudian kalau CP itu kan dipekerti, jati diri ya, kemudian literasi dan numerasi dikaitkan dengan tahun ya. Dan masalah desa Terangi ini adalah pantai, jadi jati diri anak-anak sebagai lingkungan masyarakat pantai harus muncul di situ ya. Harus muncul di situ terkait dengan apa, mungkin ya hal-hal yang sederhana ya, misalnya kebiasaan makan ikan ya. Saya tulis di sini karena tadi saya belum nampak kebiasaan tentang makan ikan misalnya gitu ya, sehingga ya kalau meskipun tiap hari makan ikan tapi menjadi sebuah agenda pembelajaran yang di situ menjelaskan bahwa karakteristiknya adalah pantai, salah satunya ya menghasilkan ikan, nanti dikaitkan dengan yang lain-lain dan sebagainya. Itu contoh sederhananya. Dikaitkan juga dengan namanya dimensi profil pelajar Pancasila ya. Kalau yang pertama sudah jelas itu ya, karena pasti yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu prinsip dasar ya. Jadi dimensi pertama sudah pasti. Nah, tinggal bagaimana mengkombinasikan dengan dimensi-dimensi yang lain, dimensi 2, 3, 4, 5, 6 ya, berkebinekaan keluarga. Contoh sederhana tadi itu wayang petik laut, nah, itu kan juga dikaitkan dengan berkebinekaan global. Tentang apa? Tentang budaya ya. Baru tahu bahwa ada lagu tahu campur apa, meskipun itu memang awalnya konteksnya adalah SD, tetapi di PAUD sudah tidak ada salahnya dikenalkan, sehingga tidak harus selalu gundur-gundur pacul di mana-mana gundur-gundur yang khas dan karakteristik dari lingkungan. Saya nggak tahu kalau Keranji dan Paciran ya, mungkin masih ada hal yang khas ya, termasuk tadi itu wayang petik laut. Nah, secara ini lingkup kabupaten itu tahu campur, ada tarian Burana, itu kan menjadi khas bagi anak-anak. Masuk sak Jawa Timur, sak Indonesia gundur-gundur pacul, terus khasnya di mana gitu ya, budaya lokalnya, budaya daerahnya di mana gitu, termasuk bahasa yang apalagi dikenalkan tentang anak-anak dalam bahasa daerah. Kemudian dalam prosesnya secara kontekstual pembelajarannya akan disampaikan, setiap pembelajaran itu harus ada main sensori, main pembangunan, dan main peran ya. Anak meremah masukkan itu sudah dipastikan 3 jenis main itu muncul ya, yang secara otomatis itu biasanya sensori dan pembangunan. Nah, peran itu bisa muncul ketika ada peran orang ketiga. Kalau anak-anak biasanya kan main-main begitu ya. Peran itu jarang muncul ketika tidak ada pendidik yang mendampingi. Minimal tanya buat apa, diasosiasikan dengan kehidupan nyata anak-anak. Ayo kalau rumah, biasanya di rumah siapa? Ibu, guru, gawe apa ayo kalau ibu di rumah biasanya misalnya. Mas biasanya kan buat ini ya, buat santan misalnya, atau makanan-makanan sederhananya begitu, atau meras jemuran, nah misalnya begitu. Itu kalau di saintifik itu tahapan yang keempat, mengasosiasikan. Nah, bisa munculnya mengasosiasikan itu kapan? Ya, kelima, ketika ada komunikasi. Peran itu kan ada terjadi proses komunikasi kan. Jadi anak-anak tidak hanya diarahkan pada awal saja, yang tadi disampaikan kan, anak-anak dikenalkan beberapa tempat mainan. Itu tahap awal, mengenalkan, kemudian ada komunikasi. Ketika bermain di sudut sana, di titik sana yang tadi Bu Lilis dan dengan ya main balok, nah, dikenalkan warna, dikenalkan angka, dikenalkan jumlah, ya, termasuk yang terakhir tadi main. Jadi main sensori, pembangunan dan peran itu harus supaya apa?
proses itu bisa menstimulasi namanya modalitas VAK.